Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP, welcome back to my YouTube channel Lisa Anggriana. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau aku update video baru seputar CPNS dan P3K tahun 2021. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas materi tentang penilaian. Dan kemungkinan soal-soal yang akan keluar nanti berupa penerapan dan pemahaman konsep, bukan berupa hafalan ya. Jadi di sini aku mencoba share rangkuman materi yang udah aku buat sedemikian rupa sehingga insya Allah mudah dipahami dan teman-teman bisa screenshot materinya buat bahan belajar di rumah. Nah, materi yang akan aku share nanti yaitu tentang merancang penilaian, jenis-jenis penilaian, prinsip membuat penilaian, dan teknik dalam penilaian. Oke, kita langsung ke materinya ya. Nah, yang pertama yaitu merancang penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan hasil perkembangan suatu hal dalam pembelajaran. Penilaian umumnya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, ini sudah ada grafiknya teman-teman. Penilaian itu dimulai dari mengumpulkan, menganalisis, kemudian menafsirkan. Teman-teman bisa pause dan screenshot ya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu penilaian formatif, yang kedua interim, yang ketiga sumatif. Nah, di sini sudah aku buat sedemikian rupa agar langsung ke pokoknya saja. Yang pertama, penilaian formatif itu dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nih ya, dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan siswa setiap saat sehingga guru tahu kekuatan dan kelemahan siswa serta respon yang akan dilakukan. Contohnya yaitu tanya jawab di kelas, diskusi, kuis, dan soal saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu penilaian interim dilakukan setelah satu topik bahasan selesai dilakukan. Nah, ini ya teman-teman, aku garis bawahi. Interim itu setelah satu topik bahasan selesai. Tujuannya untuk memeriksa pemahaman siswa terhadap satu topik tersebut atau materi tersebut secara utuh. Durasinya lebih lama dari penilaian formatif. Contohnya ulangan harian, tes tulis, laporan, ataupun makalah. Ingat ya kata kuncinya setelah satu topik bahasan selesai dilakukan. Nah, kalau kita biasanya itu satu subtema misalnya ya teman-teman. Nah, di pembelajaran ke-6 kita lakukan ulangan harian, maka itu namanya penilaian interim. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan di akhir rangkaian proses pembelajaran. Nah, ini ya kata kuncinya sumatif di akhir rangkaian proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memulai tahap baru yang lebih tinggi. Nah, ini ya kesiapan siswa untuk memulai tahap baru yang lebih tinggi. Kemudian, penilaian sumatif juga hasilnya dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan guru atau sekolah dan juga untuk administrasi, berupa evaluasi kurikulum atau program belajar. Contohnya yaitu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Nah, pastinya di sini penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun ini untuk mengetahui kesiapan siswa memulai tahap baru ya teman-teman, misalnya untuk kenaikan kelas tentunya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot jenis-jenis penilaian yang sudah aku buat ini. Oke, next.
Prinsip membuat penilaian. Nah, ada beberapa prinsip dalam pembuatan penilaian ya teman-teman. Yang pertama yaitu mendidik. Kedua, transparan, terpadu, menyeluruh, valid, sistematif, adil, objektif, dan berkesinambungan. Nah, di sini juga aku sudah buat sedemikian rupa sehingga mudah untuk diingat. Yang pertama, mendidik, yaitu mendorong siswa dan guru menjadi lebih baik. Yang kedua, transparan. Jadi siswa dan guru mengetahui aspek-aspek penilaian. Jadi bukan hanya guru saja yang tahu apa yang dinilai, tapi siswa pun juga tahu apa-apa yang akan menjadi aspek penilaiannya. Kemudian terpadu. Jadi setiap aspek saling mendukung dan terkait. Kemudian menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek mulai dari kognitif, psikomotorik, dan afektif. Setelah ini akan aku bahas ya tentang menyeluruh ini, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu valid atau mengacu pada standar yang berlaku. Valid ini juga bisa artinya sahih ya. Kemudian sistematif, yaitu dilakukan secara terencana dan bertahap. Kemudian adil, yaitu sesuai dengan kompetensi dan kemampuan. Jadi kompetensi dan kemampuan untuk anak kelas sekian maka harus sesuai ya, itu baru dinamakan adil. Kemudian objektif, yaitu tidak dipengaruhi kepentingan personal. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu guru, di kelas ada anaknya kepala sekolah atau ada anaknya teman kita sejawat nih. Jadi kita tidak boleh menilai dengan dipengaruhi kepentingan personal, misalnya dengan rasa tidak enak, ini anaknya kepala sekolah, kalau nilainya jelek kita yang sungkan, misalnya seperti itu. Tidak boleh ya, itu artinya tidak objektif. Jadi harus objektif melihat siswanya, jangan ada pengaruh-pengaruh dari kepentingan personal gurunya, misalnya seperti itu ya. Kemudian berkesinambungan, yaitu dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan ya teman-teman. Oke, ini mudah sekali ya insya Allah, karena aku rangkumnya udah spesifik sekali sesuai dengan pengertiannya. Oke, next. Penilaian menyeluruh, yaitu penilaian yang mencakup semua aspek. Nah, di sini ada 3 aspek, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Nah, di sini kadang kita sering terbolak-balik ya teman-teman, walaupun ini udah sering banget, tapi yakin pasti ada aja yang terbolak-balik. Maka di sini aku mencoba untuk memperjelasnya. Ranah afektif yaitu tentang sikap, watak, perasaan, minat, dan emosi siswa. Ya, kemudian ranah kognitif yaitu potensi intelektualnya, terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kemudian ranah psikomotorik yaitu berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan siswa. Nah, kata kuncinya di sini sih teman-teman, afektif itu sikap. Kemudian kognitif itu potensi intelektual atau pengetahuan di sini ya. Kemudian ranah psikomotorik itu berorientasi pada gerakan atau keterampilan. Nah, itu ya. Semoga memudahkan. Oke, next. Teknik dalam penilaian. Ada beberapa teknik di sini, ada 9 ya. Yang pertama tes kinerja, yaitu bentuknya bisa berupa tes tertulis, tes identifikasi, dan tes simulasi. Kemudian observasi, yaitu dilakukan menggunakan pedoman yang berisi indikator yang akan diamati. Jadi kalau observasi ini ada beberapa indikator yang kita amati ke siswa kita. Kemudian penugasan. Jadi penugasan di sini yaitu melakukan kegiatan di luar kelas, contohnya pekerjaan rumah, kemudian proyek. Nah, itu termasuk dalam penugasan ya teman-teman. Kemudian portofolio, yaitu kumpulan karya yang diorganisasi untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas siswa. Jadi ingat ya, kalau portofolio itu pasti berupa kumpulan karya.
Kemudian tes tulis. Tes tulis itu berupa pilihan ganda, mencocokkan jawaban ataupun uraian. Kadang di sini kita tertukar antara tes tulis dengan penugasan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau penugasan itu yang dilakukan di luar kelas. Nah, kalau tes tulis ini udah pasti di dalam kelas ya. Kemudian jurnal, yaitu buku catatan yang berisi keunggulan dan perkembangan belajar siswa. Nah, jurnal ini dibuat guru ya. Jadi catatan guru yang berisi keunggulan dan perkembangan belajar siswa. Kemudian wawancara. Wawancara itu yaitu penilaian lisan yang bisa dilakukan melalui komunikasi langsung. Selanjutnya yaitu self-assessment, yaitu siswa diminta merefleksikan kelebihan dan kekurangannya sendiri terkait perkembangan belajarnya. Nah, untuk self-assessment ini bisa dilakukan pada siswa kelas tinggi ya, karena mereka yang sudah lebih paham tentang kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan juga yang terakhir yaitu peer assessment, yaitu siswa melakukan penilaian secara berpasangan atau kelompok. Nah, peer assessment ini juga bisa sama dengan self assessment ya, bisa dilakukan pada siswa kelas tinggi. Nah, itu dia tadi teman ya, tentang teknik dalam penilaian. Di sini juga aku sudah rangkum pengertiannya secara langsung detail ke pengertiannya. Jadi insya Allah pasti langsung paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kesuksesan datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, dan ketekunan. Semangat para pejuang NIP. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share jika video ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman di sekitar kalian. Oh ya, jika ada materi yang ingin aku bahas, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti aku buat seperti ini dan kita akan bahas lagi sama-sama. Oke, see you on next video. Dah.